kamu lihat, kata almarhum bapak saya, ada orang sukses, coba lihat makannya sama nggak sama kamu, sama-sama makan nasi. Berarti kamu juga harusnya bisa, itu kata almarhum bapak saya. Jalannya masih sama-sama napak, kalau dia juga napak, kamu juga napak, ya kamu harusnya juga bisa gitu. Jadi memang saya orang yang tipikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah masuk hari Selasa sore. Setiap Selasa sore yang selalu kita ingat adalah kisah keajaiban. Selamat datang dan selamat menikmati kisah keajaiban sore ini, di mana kita akan selalu menghadirkan orang-orang yang selalu hidupnya dalam zona keajaiban. Mudah-mudahan Anda juga yang nonton ikut di dalamnya menjadi orang-orang yang ajaib, di mana Anda akan hidup dengan selalu dalam kelimpahan, selalu dalam keberkahan, dan tentunya selalu dalam keajaiban. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah sore ini saya kehadiran saudara saya, kakak saya, guru saya. Beliau selalu membimbing saya juga dalam segala hal ya. Beliau selalu mengingatkan saya untuk selalu berhati-hati, selalu dalam bimbingan mesin kecerdasannya. Maka beliau adalah Ketua Korwil dan juga Certified Trainer Magnet Rezeki di MR, yaitu Ayah Denny. Selamat datang Ayah Denny dalam kisah keajaiban. Boleh nanti sebelum Ayah Denny memperkenalkan diri, kita akan sapa-sapa dulu nih Aiden. Ya. Teman-teman yang ada di Facebook. Coba dari kota mana saja yang sudah hadir, yuk boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TOMR 2 B5 kelas A kuat 2 hadir dari Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Siap belajar. Oke. Ya berikutnya dari mana lagi? Aiden boleh dibaca. Ya, assalamualaikum, Batam hadir. Masya Allah. Dari Batam. Oke. Nanti kita jawabnya sekalian ya di belakangnya. Sukabumi hadir, rapel semua. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum. Nanti kita rapel aja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, dari mana lagi? Baik. Ya, Bandung ini sekarang nih. Assalamualaikum, Bandung hadir. Masya Allah, siap. Assalamualaikum, Bandar Lampung. Bandar Lampung hadir. Masya Allah. Oke, lagi dari mana lagi? PMB 171, TOMR 1 B6 kelas Ahwat, COMR Ramadan, Kota Batu Malang hadir. Masya Allah, lengkap nih informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus juga menjawab semua salam tadi. Bismillah, TOMR 2 B5 A5. Dari Medan itu. Dari Medan, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sleman, Yogyakarta hadir. Nggih, selamat bergabung. Oke, baik. Ya ini terakhir. Bismillah, assalamualaikum. Cilengsi Bogor, tetangga kita hadir siap akan keajaiban. Masya Allah. Baik. Nah, Bapak Ibu, sahabat Magnet Rezeki dimanapun Anda berada, ya. Tentu Anda mengikuti acara sore ini, ya, Selasa sore ini ada keinginan juga, ya. Tentu ingin hidupnya ajaib. Ya, nah maka jangan kemana-mana setiap Selasa sore. Kalaupun Anda mau kemana-mana, ikuti secara online live Selasa sore kisah keajaiban, di mana saya akan mengundang orang-orang yang hidupnya pernah ajaib minimal, dan dia juga melewati proses yang sangat luar biasa sehingga bisa mendapatkan keajaiban demi keajaiban yang luar biasa. Baik. Sore ini kita akan berkenalan dengan Ayah Denny. Walaupun ya kita tahu pasti pemirsa semua sudah tidak sudah hafal dengan wajah beliau ini, ya.
pria ganteng ya. Pria ganteng maksimal dari Korwil Banten tentunya. Ini dia Ayah Denny. Silakan Ayah Denny bisa disapa teman-teman sahabat Magnet Rezeki. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar sahabatku semua? Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan rezekinya kepada kita semua tentunya. Amin. Gitu. Dan perkenalkan, perlu perkenalan lagi. Ya. Nama saya Denny Dahlan. Ya. Cuman sahabat-sahabat saya suka panggil saya Aiden. Aiden itu kepanjangan dari Ayah Denny. Jadi monggo panggil Aiden aja biar akrab. Dan saya diamanahi oleh Ustaz Nasrullah sebagai ketua Magnet Rezeki Korwil Banten dan juga sebagai manajer di DKR Club, sebuah klub untuk pemegang dinar yang sudah memiliki di atas 20 dinar. Masya Allah, luar biasa. Baik, banyak ya yang masih belum benar ya manggilnya ya. Ada yang manggil Pak Aiden katanya. Padahal Aiden itu maksudnya adalah Ayah Denny ya. Ya oke. Baik, sahabatku semua dimanapun Anda berada ya. Tentu ini bukan hanya dari Indonesia biasanya ya, Aiden. Biasanya ada yang dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan. Bahkan juga pernah ada yang dari Melbourne, Sydney, dan juga dari beberapa kota di Eropa ya. Menyimak kisah keajaiban, Masya Allah ya. Banyak juga masuk WhatsApp pribadi ke entah dapat dari mana ya nomornya ya. Alhamdulillah mereka juga mempertanyakan mana kok si A tuh kemarin yang jadi bintang tamu tuh bisa ajaib hidupnya katanya. Masya Allah ya. Nanti kita akan simak ya. Makanya teman-teman semua yang ada di rumah dimanapun Anda berada ya, simak terus setiap Selasa sore kita selalu akan menghadirkan tamu-tamu yang pernah hidupnya ajaib ataupun dia hidup dalam zona keajaiban ya. Baik. Nah, Aiden, ini kita sore ini akan membahas tentang kisah keajaibannya Aiden ya. Nah, sebelum itu boleh diceritakan sedikit Aiden, pertama kali mengenal ilmu magnet rezeki itu dari mana, terus bagaimana ceritanya, terus kok tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk suddenly itu Aiden ada di Magnet Rezeki, kemudian bisa menjadi ketua Korwil gitu. Baik, izin Mas Arif dan juga sahabat-sahabatku, sebetulnya kalau dibilang pantas gitu ya, saya kayaknya belum pantas duduk di sini gitu ya kan. Masya Allah. Karena menurut saya keajaiban-keajaiban yang saya alami bukan berarti tidak mensyukuri nikmat Allah, tapi maksud saya masih banyak sebetulnya yang lebih keren lah gitu ya untuk diceritakan. Namun karena kebetulan Mas Arif ini sahabat saya, jadi beliau bilang udah nggak apa-apa Aiden, cerita aja. Nah saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini minimal jadi jadi pelajaran mungkin ya, karena saya sendiri Mas Arif merasa makanya saya ada rencana mau bikin buku sebetulnya dari kehidupan saya gitu ya kan. Karena kalau diceritain ini udah kayak sinetron kehidupan saya gitu. Tapi saya kepengen tuh belakangnya itu endingnya tuh happy ending gitu kan. Nah cuma saya belum berani itu. Judulnya sudah ada Mas Arif sebetulnya. Judulnya Ya Allah Aku Kembali. Allah. Gitu. Karena memang ini benar-benar kisah cerita perjalanan saya. Jadi kalau izin, kalau boleh cerita sedikit. Ya. Saya itu memang diajar disiplin dan harus serba bisa oleh orang tua saya. Jadi almarhum bapak saya itu tentara. Jadi buat bapak saya anak kolong nih ya. Betul. Buat bapak saya nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau kamu lihat kata almarhum bapak saya, ada orang sukses, coba lihat makannya sama nggak sama kamu, sama-sama makan nasi. Berarti kamu juga harusnya bisa, itu kata almarhum bapak saya. Jalannya masih sama-sama napak, kalau dia juga napak, kamu juga napak, ya kamu harusnya juga bisa gitu. Jadi memang saya orang yang tipikal mau mencoba segala pun. Nah, alhamdulillah sampai hari ini saya merasakan juga seluruhnya keberuntungan dikasih sama Allah. Gitu ya.
keberuntungan dari mulai nol saya belajar di suatu perusahaan gitu ya. Saya sendiri juga dari mulai kuliah sebetulnya udah belajar bisnis gitu ya, udah buka usaha fotokopi lah, kayak istilahnya kayak CT lah gitu udah saya jalanin gitu ya kan. Alhamdulillah nggak sesukses CT gitu kan. Nah, selalu dibantu Allah sebenarnya gitu ya kan. Cuma memang itulah ya saya. Jadi saya merasa nggak puas terus. Jadi istilahnya dulu waktu tahun 89 saya mulai kerja sama orang ya. Itu saya gajinya 1.250.000, saya ingat banget gitu ya. Bilang dalam hati saya, pengen gimana rasanya kerja kalau gajinya 5 juta kan gitu ya. Wah, berusaha gitu kan. Gaji 5 juta dapat, pengen gimana rasanya kalau gajinya 8 juta gitu. 8 juta pengen kalau 15 juta gimana rasanya gitu terus. Akhirnya yang terjadi adalah saya jadi kayak memang mengejar itu. Dan alhamdulillahnya Allah kasih. Dikasih sama Allah walaupun itu tempatnya pindah-pindah, Mas Arif. Jadi sepanjang saya dari tahun 89 sampai tahun 2012 itu saya ada 11 perusahaan saya total kerja. Masya Allah. Iya kan? Alhamdulillah gajinya terakhir tuh udah 30 jutaan. Allah. Gitu ya kan? Nah, tapi ternyata kenikmatan ini tidak diiringi dengan kebersyukuran saya. Ya, jadi saya akhirnya terlena dengan kenikmatan dunia dan Allah sentil satu-satu sentilannya. Sentilannya itu macam-macam ya, dari mulai ketidaklapangan dalam lalu sampai kepada keluarga. Allah. Kebetulan memang ini tipikalnya itu, kalau mohon maaf kalau di Masjid Steven itu namanya saya orang sensing, memang kalau udah kerja kayak pakai kacamata kuda. Jadi kerja ya kerja gitu. Dan alhamdulillahnya di pekerjaan saya yang dulu itu pekerjaannya kalau meeting jam 9 malam gitu ya kan. Terus pulang juga malam gitu, sehingga keluarga tidak terladeni kan gitu ya. Nah, itu bermula dari situ. Dan memang kebetulan juga akhirnya itu saya melupakan kepada Allah. Jadi sholat, wah itu sholat udah bukan bolong-bolong lagi, udah blas kan gitu ya. Bahkan astagfirullahaladzim, itu bahkan hari Jumat pun saya seneng karena berarti istirahatnya tambah panjang. Jadi astagfirullah. Jadi wah udah deh. Habis-habisan. Pokoknya udah benar-benar udah ini. Baik. Gitu Pak Syarif. Nah ini ada satu hal ya yang tadi barusan kita belajar sama Aiden, bahwa kenikmatan itu bukan soal bagaimana banyaknya materi yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita bersyukuran kita terhadap nikmat yang telah kita dapatkan. Dan dalam perjalanan ini mungkin kita tidak mau mengalami Aiden ya kan, tapi dari kisah keajaiban sore ini kita banyak belajar nih sama Aiden bahwa kita harus bersyukur dengan nikmat yang telah Allah. Padahal apa tuh Aiden yang minta gaji 1,5 juta dikasih 5 juta ya kan, pengen 5 juta dikasih 5 juta, pengen 8 juta dikasih 8 juta, sampai bahkan 30 tuh gajinya, tapi tidak ada kebersyukuran di situ. Catat ya, kenikmatan tidak harus didapatkan dari materi, tapi kita harus bersyukur untuk seluruh nikmat yang kita dapatkan. Masya Allah. Poin. Baik. Terus pertama kali Aiden ini, dulu Aiden kan jadi ini ya di perbankan, dunia perbankan nih. Nah kemudian kok bisa nyasar ke magnet rezeki ini, gimana Aiden ceritanya nih? Aiden boleh nih. Mungkin teman-teman kan nggak tahu ya, taunya Aiden di layar kaca ngasih motivasi, ngasih materi ya kan. Tapi bagaimana perjalanan hidup seorang ayah Denny atau Denny Dahlan, kita akan korek sore ini tentunya. Jadi saya sedikit lanjutkan ketidakbersyukuran saya itu dengan akhirnya satu persatu saya mulai diuji sama Allah, mulai disentil sama Allah, dari mulai rumah tangga saya, ya kan,
rumah tangga saya itu akhirnya singkat cerita lah kami berpisah dengan istri gitu ya. Dan itu juga sempat hampir bunuh diri, Mas Arief. Hampir bunuh diri. Benar-benar udah dibeli baygon gitu ya kan. Saya mau minum tuh saya sampai bilang dalam hati saya, aduh saya kan ini ceritanya motivator nih buat teman-teman gitu kan. Waktu itu saya udah jadi trainer sales gitu ya. Kalau saya meninggal ntar apa kata mereka ya gitu loh. Saya yang membuat semangat mereka gitu kan. Akhirnya saya taruh itu sampai saya masih sempat simpan itu baygon itu, tapi karena saya waktu itu pindah-pindah kos atau kontrakan sendirian habis itu kan saya ngekos gitu kan. Udah akhirnya nggak tahu di mana sekarang. Nah, alhamdulillah di situ waktu itu saya jadi orang-orang yang bisa menyelamatkan saya itu ada 3 sebetulnya Pak Mas Arief. Jadi pertama itu Pak Jamil Azaini namanya. Iya. Jadi kebetulan waktu itu perusahaan kami punya vendor training. Vendor trainingnya itu adalah PT Kubik namanya. Kubik ini ada Mas Jamil, ada Pak Jamil Azaini di situ. Pak Jamil Azaini itu akhirnya kami dekat. Jadi ketika saya mau bunuh diri itu, saya sempat ngobrol. Saya bilang, aduh saya udah nggak ini nih gitu loh. Dan begitu saya lagi mau minum itu saya telepon, gimana ya gitu Pak Jamil gitu kan. Terus saya manggil juga beliau Mas gitu karena kami dekat sekali akhirnya gitu. Dan sampai bilang udah Mas Dini ikut sama saya gitu. Saya jadi keliling-keliling Indonesia tuh waktu itu. Terus di SMS-in waktu itu masih zaman SMS ya. Ya hati-hati, udah berdoa belum, udah sholat belum, apa macam-macam. Lalu kemudian saya akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan perbankan itu. Saya memutuskan untuk tidak bekerja lagi dengan orang lain, ya kan? Itu tahun 2012. Nah, saya ingat banget saya dapat itu modal istilahnya dari DPLK dan dari Jam Sostek itu ingat banget saya dapat 700 juta waktu itu. Ingat saya. Itu karena itu bukan karena pensiun, bukan apa itu bukan karena apa pesangon, bukan pesangon nggak dapat. Itu dari DPLK dan Jam Sostek khusus ya. Itu saking gedenya gajinya dulu jadi potongannya udah bertahun-tahun kan itu nggak diambil. Betul. Jadi sambung-sambung terus dari berapa puluh tahun, udah lebih dari 15 tahun. Dari situ saya mulai berusaha. Nah, kenallah sama foundernya Steven, yaitu Pak Farid Waniman. Singkat cerita Pak Farid juga sangat sangat menolong saya, memberikan fondasi-fondasi untuk lebih ke agama. Nah, setelah itu saya bikin usaha lagi sama teman-teman. Ternyata bubar lagi. Ya, bubar lagi karena memang terus terang waktu itu saya masih belum inilah saya ini orang visual yang sensing itu dia kalau kan gini, Pak Jamil bilang, Pak Farid bilang kalau itu mohon ampun dan mohon petunjuk sama Allah. Saya bingung petunjuknya apa gitu ya kan? Petunjuknya apa sih, saya tarik ini petunjuk itu seperti apa gitu. Akhirnya saya baca ada magnet rezeki gitu kan. Ada seminar magnet rezeki. Oh, bagi Anda yang punya amanah. Nah, kebetulan memang amanah saya banyak banget. Enggak sebanyak sebenarnya gitu ya. Cuma buat saya memang amat sangat saya merasa tidak nyaman dengan kebanyaknya amanah itu. Lagi perusahaan juga yang saya bentuk terakhir juga akhirnya selesai tanpa ada untung sama sekali sampai semua. Jadi saya mulai lagi nol itu saya lah di seminar itu di Tangerang. Waktu itu di hotel di Tangerang, sebuah hotel di Tangerang, dan penyelenggaranya tuh Pak Yusuf, Bu Anis, Bu Tuti, ya kan? Datang ngobrol sama Pak Nas. Nah, yang saya paling itu adalah pertanyaan Pak Nas simpel. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Nas, di mana sih letak rezeki? Saya dengan semangat saya bilang itu ada di mana-mana, saya bilang. Saya gituin. Ada yang jawab, ada yang kerja di mana, dia bilang, oh di situ tempat kerja saya gitu ya kan, ada rezeki. Dan tapi pas Nas bilang enggak, rezeki itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Allah. Saya langsung bengong. Saya bengong. Waktu itu kebetulan saya sudah menikah lagi dan tapi temperamen masih. Saya orangnya temperamen banget, Pak Mas Arief. Dan saya mikir, waduh, itu di kebahagiaan orang lain. Wah, berapa banyak orang-orang yang udah saya ini kan gitu ya, yang udah saya sakiti kan gitu ya.
Waduh, saya bilang ini pantesan rezeki saya di situ. Nah, akhirnya saya terus bilang sama Bu Tuti, sama Pak Yusuf gitu ya, mau dong ikutan kajian ini gitu. Ini bagus nih kayaknya. Nah, apalagi ada waktu itu sempat dibilang garpu tala gitu kan, buka gitu kan. Nah, saya orangnya visual, begitu saya buka Pak Arif, ya Allah, malu saya. Makanya saya nangis-nangis tuh waktu itu. Jadi itu katanya, terlaknatlah orang, pokoknya buah macam-macam, pokoknya ampun. Teguran ya, dapat teguran. Dapat teguran, ampun benar-benar. Saya bilang ya Allah, banyak banget ya dosa saya bilang gitu kan. Nah, saya habis itu terus terang aja, saya minta nomor telepon Pak Anas. Saya tanya sama Pak Anas, nih saya harus ngapain nih Pak Anas gitu ya kan. Dan saya sempat juga ngobrol waktu mau pulang gitu, saya sempat tempel gitu Pak Anas. Saya bilang sebentar, 1 menit 2 menit aja Pak Anas, saya bilang gitu kan. Iya Pak Anas bilang katanya ya udah tobat aja gitu ya kan. Tobat, waduh tobat gitu ya kan. Apa yang harus saya lakukan dengan tobat itu? Ya udahlah, udah Aiden nggak usah doa minta ini minta itulah katanya gitu kan. Doa minta ampun aja gitu. Istilahnya Pak Anas tuh waktu itu yang menohok banget buat saya adalah gini, udah Aiden dikasih hidup aja sama Allah udah syukur katanya gitu ya kan. Udahlah Aiden dikasih kesempatan sama Allah, masih hidup nih, masih bisa minta ampun. Barangkali aja nanti kalau ketika meninggal sudah diampuni, kan itu udah nikmat dari Allah, itu rezeki loh katanya kan gitu. Itulah, itu judulnya ketika saya sampai di situ. Nah, kebetulan nih ada orang-orang baik di Tangerang, ada Bu Tuti, ada Pak Yusuf, Pak Abu Anis gitu yang ayo Aiden di sini gitu. Itu seru. Baik. Nah, ini bisa dicatat ya sahabat Magnet Rezeki semuanya, bahwa tadi ada satu yang kita pelajari, bahwa rezeki itu terletak di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Boleh ditulis ya di kolom komen. Rezeki terletak di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ternyata Aiden sebelumnya itu banyak membuat orang tidak nyaman, ya kan, membuat orang tidak mulia, membuat orang tidak bahagia, ya karena sifat temperamentalnya tadi ya. Akhirnya beliau menyadari itu, dan itu menjadi kalau menurut saya ini menjadi akhirnya pintu gerbang ketiga, titik tolak. Pintu gerbang ketiga, dan akhirnya ini menjadi titik tolak yang paling aha moment lah istilahnya. Aha moment buat Aiden di acara seminar Magnet Rezeki waktu itu di Tangerang ya. Itu nanti mungkin di akhir sesi boleh mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman yang tadi. Nah, kemudian Aiden terus mengikuti mengikuti acara-acara camp. Kemudian itu camp keberapa? Kemudian Aiden ikut TFT keberapa tuh sampai akhirnya menjadi Certified Trainer Magnet Rezeki? Iya, saya awalnya itu kemudian kan ikut-ikutan kegiatan-kegiatan pengurus Tangerang gitu ya. Lalu pas lagi ada ini tuh Mas Arief, ada pendaftaran untuk koperasi itu loh. Sirkah Warrior. Saya datang di acara itu. Kemudian ketemu sama Mas Taufan. Mas Taufan ini kebetulan sama-sama saya di Steven. Taufan bilang, Aiden ngapain gitu? Gitu ketemu. Loh, kamu bukannya di Kalimantan sana? Saya bilang gitu. Iya, saya lagi sini. Yuk, saya kenalin yuk sama Pak Nas gitu. Aiden kan saya kebetulan dulu diamanahi juga sebagai direktur di Steven Institute. Jadi kali aja nanti kita bisa ngomong soal training gitu kan, beliau bilang gitu. Nah, duduklah saya makan siang bareng tuh di sini di Depok sini kan, di Hotel Ambar, mana sih yang di Depok sini? Bumi Widata. Nah, makan siang, lalu saya cerita, saya dulu pernah mimpin Steven Institute, Director Training Academy dan lain sebagainya gitu kan. Beliau bilang, wah, ayo coba lihat training saya deh gitu kata Pak Nas. Jadi saya diundang tuh sama Pak Nas untuk ikut khusus undangan waktu itu di Camp 15 waktu itu di Bandung. Saya datang, saya terus belajar makin cinta saya, Mas Arief. Saya makin cinta, apalagi waktu itu ada garpu tala itu tadi kan. Garpu tala, aduh ini bener banget nih. Nah waktu itu belum jadi pengurus tuh saya, belum. Karena memang belum ada. Belum ada. Belum ada kepengurusan. Kepengurusan. Iya betul.
Gitu. Nah, makin cinta, kemudian makin dekat sama Pak Nas. Maksudnya dalam tanda kutip bahwa ya saya sebagai guru dan murid. Sebagai guru dan murid saya saya bilang izin, saya mau belajar gitu ya kan. Gitu. Baik. Nah, alhamdulillah ya, akhirnya beliau mengikuti TFT keberapa waktu itu? TFT-nya saya keempat. Keempat ya, TFT keempat dan waktu itu yang banyak orang-orang Malaysia ya? Iya, yang banyak orang Malaysia. Seru tuh. Seru itu. Itu yang di hotel mana ya? Ini di Sentul. Enggak, saya yang di Sentul. Yang 3 itu yang banyak orang Malaysia nih. Oh, oke. Saya di Sentul. Yang di Sentul kelima itu. Kelima ya? Kelima. Iya. Kelima itu. Kelima. Nah, itu yang luar biasa ya, Masya Allah itu akhirnya Aiden sampai sekarang itu menjadi pejuang keajaiban. Masya Allah ya, akhirnya beliau banyak berdakwah dan syiar tentang ilmu magnet rezeki ini. Nah, kita akan bicara tentang keajaibannya Aiden nih ya. Waktu itu Aiden pernah dapat keajaiban yang luar biasa loh Bapak Ibu. Masya Allah, beliau dapat keajaiban walaupun kita cuma mendengar-dengar kisah-kisahnya ya. Nah, kita mau dengar langsung. Saya juga pengen mendengar langsung nih dari beliau. Keajaibannya apa waktu itu dapatnya dan bagaimana proses mendapatkannya itu bagaimana. Tentu kita juga pengen dong belajar ya. Waktu itu kalau nggak salah Aiden dapat project yang nilainya miliaran ya. Masya Allah ya. Waktu itu Bapak Ibu, jadi Aiden ini tergabung dalam satu perusahaan di mana bersama juga teman-teman certified trainer magnet rezeki. Waktu itu beliau bisa mendapatkan proyek yang nilainya miliaran. Nah, bagaimana prosesnya? Yuk, silakan Aiden diceritakan mungkin. Ya, jadi saya terus terang memang berusaha mendekat kepada magnet rezeki ini. Saya lakukan semua apa yang disampaikan oleh di audio itu saya dengerin dan saya lakukan gitu ya kan. Lalu dan memang terus terang aja pada saat itu saya titiknya lagi nggak bagus gitu loh. Sampai mau sebenarnya banyak sekali keajaiban yang udah saya ini kan gitu. Jadi kenapa sih saya baru ikut TFT kelima gitu ya kan? Itu nggak lebih nggak bukan karena memang waktu, ya terus duitnya juga belum ada gitu ya kan? Sampai 5 itu pun juga saya sebetulnya belum ada bayangan uangnya gitu kan? Uangnya juga belum tahu kemana, gimana caranya gitu ya kan? Dan tapi tiba-tiba gitu ya. Teman-teman bilang, Aiden berangkat gitu. Masya Allah. Saya bilang enggak, saya bilang gitu. Enggak, ada nama Aiden di situ gitu. Mereka tunjukin ini nama Aiden ada. Lalu siapa yang bayarin? Enggak tahu kata teman-teman gitu semua. Jadi rupanya teman-teman yang bayarin. Ada tangan-tangan rahasia. Masya Allah. Tangan-tangan rahasia yang bayarin, saya nggak tahu itu siapa gitu ya kan. Sampai hari ini mereka nggak mau cerita juga gitu kan. Jadi saya ikutlah. Nah di situ terus saya otomatis kan berusaha menyelaraskan ya dengan menyelaraskan dan juga berusaha juga menyebarkan. Ya kan? Saya berusaha lah kan karena di CTMR itu kita punya moto Kita punya moto bahwa siapa kita sih? Kita itu adalah CTMR itu adalah orang yang sedang bertobat dengan cara memuliakan dan membahagiakan orang lain kan gitu kan. Betul. Nah saya bilang wah pas banget karena memang saya lagi sedang dalam bertobat kan gitu kan. Jadi saya memuliakan orang lain, saya membahagiakan orang lain, saya pokoknya kumpulin, saya kasih apa yang bisa gitu ya kan. Itu saya lakukan terus. Alhamdulillahnya gitu ya, banyak orang-orang yang cerita sama saya kemudian, Aiden terima kasih, saya mendapatkan keajaiban gitu-gitu. Terus saya dalam hati aja gitu ya, kok saya belum gitu ya. Masya Allah ya. Sampai saya tanya gitu, panas, ampun, ini saya mesti gimana, saya malu gitu, saya bilang gitu. Karena kok yang saya kasih tahu itu banyak yang sudah mendapatkan keajaiban gitu, cerita terima kasih sama saya. Saya sering posting gitu, saya kirim sama Pak Nas gitu, Pak Nas ini Aiden terima kasih gitu ada gitu kan. Tapi sayangnya kok belum gitu kan. Sampai Pak Nas juga bilang udahlah Aiden katanya, itu semua kan udah keajaiban gitu ya kan. Aiden masih bisa ini, masih itu dan lain sebagainya gitu ya kan. Nggak usah minder gitu ya katanya kan. Udah bertobat aja terus gitu loh. Masya Allah. Saya bilang ya udahlah, udah. Nah sejak itu akhirnya saya udah bilang, oke, enough. Saya tidak berharap keajaiban. Nah saya udah bilang udah enough. Saya akhirnya berusaha menjadi perantara kebaikan akhirnya. Perantara kebaikan ini jadi kayak gini, Mas Arief. Saya kepengen sekali kalau ngeliat ada orang gitu ya kan bisa ngasih sedekah gitu ya kan. Alhamdulillah sedekahnya belum banyak gitu. Gimana caranya? Akhirnya saya
mendekat sama orang-orang yang punya duit. Punya duit itu maksudnya gini. Saya yakin nih dia duitnya banyak. Mungkin saya bilang, "Sini." Tapi yang dekat ya di pengurusan gitu kan. "Sini Pak, duitnya Pak. Saya minta." Saya bilang gitu. Dia tanya, "Buat apa?" gitu. "Enggak, saya beliin sembako. Nanti saya itu atas nama Bapak. 100.000, sejuta gitu ya kan." Nah, saya ngikut tuh 50.000 gitu loh. Caranya gitu, Mas Arif. Jadi kan alhamdulillah kan jadi banyak kan gitu ya kan gitu. Nah, itu saya lakukan sampai hari ini setiap hari Jumat minimal saya pasti lakukan itu. Dan alhamdulillah ada teman-teman yang ikutan juga gitu ya kan. Masya Allah. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya menjadi perantara kebaikan orang. Kalau dulu saya jadi calo untuk cari-cari project, sekarang saya jadi calo kebaikan kan gitu. Baik. Nah, ini Masya Allah kita banyak belajar ya. Ada hal yang pertama tadi saya garis bawahi, ini belum dibongkar nih. Bagaimana beliau tobat-tobat tadi ngomong udah bertobat aja kata Pak Nas ya. Ini kan kita bahas karena judulnya hari ini adalah bagaimana keajaiban membongkar perisai rezeki. Nah, ini kita belum bahas. Kemudian yang kedua tadi beliau akhirnya menjadi calo ya, tanda kutip kebaikan. Masya Allah. Bisa ditiru nih Bapak Ibu. Kita belajar bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa menjadi calo keajaiban ya. Masya Allah. Nah, itu oke. Sekarang terus proses tadi yang kata Pak Nas suruh bertaubat tuh Aiden. Maksudnya apa nih Aiden? Saya kurang paham ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Aiden sehingga sampai akhirnya Aiden bisa mendapatkan proyek yang tadi ya, nilainya miliaran tadi. Coba Aiden bisa diceritakan. Iya, jujur saya cuma simpel kok, saya ngikutin aja apa kata Pak Nas gitu yang di audio itu ya kan. Jadi baca zikir pagi, zikir petang, lakukan sholat taubat sebanyak-banyaknya gitu ya kan. Lalu juga lakukan sholat hajat gitu, minta ampun atas nama minta maaf kepada Allah atas apa yang sudah kita kerjakan, sebut namanya satu-satu, 2 rakaat itu saya lakukan gitu loh. Masya Allah. Dan ya istilahnya sampai saya bilang hati saya, ya Allah banyak banget nama-namanya gitu ya kan. Saya nangis-nangis itu bukan kenapa-napa gitu, ya Allah ini bisa nggak sebelum mati saya minta ampun atas nama orang-orang ini gitu ya kan. Saking banyak-banyaknya gitu ya kan. Dan alhamdulillahnya awalnya sih saya nggak nyaman Mas Arif begitu banyak sekali gitu loh ininya saya tiba-tiba gitu ya kan, jujur kayak amanah gitu ya. Amanah ini saya selesaikan, tapi saya selesaikan satu-satu ya kan. Jadi maksud saya jangan datang bareng-bareng dong kan gitu ya kan. Makanya sehingga saya terus kayak dalam tanda kutip kayak ngumpet gitu loh. Biar nggak ketahuan gitu kan. Jadi satu selesaikan dulu. Aiden, sebentar sebelum dilanjut teman-teman ya, yang mungkin baru menyimak ya channel ini ya di grup ini, sahabat magnet rezeki yang belum tahu tentang amanah. Amanah maksudnya adalah sama dengan hutang ya. Kalau di magnet rezeki, hutang itu kita nggak sebut, kita ganti dengan amanah ya. Tadi Aiden ngomong amanah-amanah ya. Oke, lanjut Aiden. Iya. Jadi saya kepengennya itu satu-satu gitu saya selesaikan. Alhamdulillah sih selesai satu gitu ya kan. Tapi begitu saya menyatakan untuk bertaubat itu gitu loh, tiba-tiba gitu kan, datang rame-rame gitu lah. Saya bilang ini kok nggak kelar-kelar gitu ya kan. Dan ya Mas Arif tahu sendiri kan, kalau udah datang mereka kayak gitu ya nggak terus macam-macam yang dilakuin sama mereka kan gitu ya. Dan itu terus terang kalau saya pribadi sih insya Allah udah kuat gitu ya kan menghadapi. Tapi kan orang-orang terdekat saya kan mereka nggak tahu apa-apa gitu kan. Yang uniknya kan saya melakukan itu kan dulu, hasilnya sekarang. Tapi kan ini pasangan saya yang baru ini kan yang ngerasain, dan itu terus terang membuat saya memang nggak nyaman gitu kan. Tapi ya udahlah saya. Lalu saya buka ya putalah. Jadi di situ saya nggak ingat ayat apa, ayatnya mungkin Mas Arif tahu kali, yang artinya akan aku uji dengan sedikit kesempitan, ketidaklapangan dalam rezeki. Itu kan ada tuh. Ada. Nah, saya langsung kaget. Oke. Baik, gitu kan. Saya malah bukan malah ini, jadi malah baik ya Allah, terima kasih. Siap, saya bilang gitu. Saya siap menghadapi ketidaklapangan ini, saya siap menghadapi ketidaknyamanan ini, saya siap menghadapi pokoknya ujian-ujian dari Allah. Karena saya yakin ini saya mau naik kelas berarti kan gitu. Jadi jujur saya memang udah benar-benar baktikan diri saya.
baktikan diri saya. Jadi saya kerja udah nggak ada kerja lagi gitu ya. Saya udah nggak ada kerjaan lagi gitu ya kan. Saya baktikan diri saya untuk memuliakan bagian orang. Jadi begitu teman-teman bilang, Aiden mau gini-gini bisa nggak? Bisa, saya bilang gitu ya kan. Saya bisain semuanya. Ayo semua kita bikin kan gitu ya. Dan alhamdulillah di Banten itu teman-temannya bagus-bagus sekali. Mereka orang-orang yang baik-baik banget gitu ya. Nah, jadi atmosfernya terinikan. Nah, mengenai itu tiba-tiba gitu ya kan, kebetulan teman saya juga ada yang bergerak di bidang alat-alat kesehatan. Kan pandemi masuk kan, akademi COVID Academy ini ada. Saya dikasih sama teman saya ini, mungkin teman saya ini kasihan gitu ya kan, Aiden ngapain, ayo ikut sama saya gitu ya kan, ngapain gitu, tawarin baju APD, tawarin masker sama hospital gitu ya kan. Aduh, saya kan nggak punya kenalan, nih saya kasih nomor telepon gitu kan. Ada 5 nomor telepon kalau nggak salah. Lalu gimana caranya? Tapi kan karena saya dulu pernah jadi sales kan gitu ya. Ya udahlah saya WA Wapri ke mereka, perkenalkan saya Denny gini-gini kan gitu, saya menawarkan ini. Itu yang menjawab WA saya itu ada 2. Dari berapa? Dari 5 itu 2 jawab. Oke. Terus saya bilang, saya mau ngasih contoh. Oh ya, kirim aja gitu. Aduh, suruh email. Wah, kalau email nih nggak bakalan kebaca ya kan gitu ya kan. Izin saya kirim langsung deh. Boleh, kirim aja atas nama siapa gitu kan. Alamatnya mana Bu gitu kan. Udah. Saya sengaja saya bilang, udah kirim aja pakai pos gitu kan. Saya sengaja nggak saya kirim pakai pos, saya sendiri yang datang. Saya sendiri yang datang, terus saya telepon gitu kan. Ada yang satu bilang keke dia nggak mau keluar. Taruh aja di satpam. Nah, saya udah dapat pelajaran, taruh aja di satpam, nggak mau keluar. Yang kedua, akhirnya saya begitu taruh lagi di satpam, katanya yang kedua ini kan. Waduh, taruh satpam nggak ketemu lagi. Saya bilang, Bu, mohon maaf, saya agak berbohong dikit nih. Saya bilang, mohon maaf Bu, kok nggak kenal Ibu di sini katanya. Gitu. Ibunya marah. Masa nggak kenal sama saya di situ? Siapa itu di situ? Waduh Bu, saya nggak berani nanya bapaknya. Saya bilang gitu kan. Boleh nggak saya ketemu ibu sebentar, ini cuma ngasih ini aja kok gitu kan. Ya udah deh, sini. Gitu. Supaya dapat jalan ya. Supaya ya, gitu kan. Nah, uniknya ketika saya kasih contoh itu, dia bilang, waduh ini saya lagi saya perlu ini gitu ya kan. Coba deh bikin penawarannya gitu kan. Nanti saya kasih ke atasan saya gitu kan. Saya bilang, oh oke, terima kasih Pak. Saya bikin nanti penawarannya gitu. Nah, di situ ya itu juga mudah banget Mas Arief ini. Begitu saya kasih penawaran, ini bawa aja semua langsung ke atasan saya gitu kan. Saya ini boleh Pak, saya bawa aja bawa gitu kan. Nah, si penentu yang pejabat pembuat keputusan namanya itu ibu-ibu kebetulan. Begitu lihat, wih bagus ini gitu ya kan. Ini harganya nggak bisa kurang lagi. Mohon maaf Bu, udah nggak bisa lagi. Saya bilang gitu kan. Oh gitu, ya udah deh nanti saya rapatkan dulu. Gitu. Besok dia bilang, Pak kalau perlu 8.000 pieces ada nggak? Ready nggak? Saya bilang ready aja ya, namanya juga orang jualan ya, nggak ready gitu. Saya baru telepon teman saya, 8.000 ada, Aiden beneran Aiden 8.000 gitu kan, gitu nanya juga gitu kan. Iya katanya begitu Pak, saya bilang gitu. Coba saya tanya sama pabrik gitu ya kan. Aiden ready kata si pabrik gitu juga kan. Pabriknya bilang ready. Ya udah tungguin aja Pak. Besok dia kasih lagi draftnya. Coba Pak Denny lihat ini draftnya. Udah benar belum? Waktunya saya kasih 1 bulan ya gitu. Untuk penyediaan 8.000 ini gitu kan. Ini draft perjanjian. Draft perjanjian. Saya kasih lagi sama teman saya nih. Ini ya udah bisa tapi lebih cepat bisa kok kita gitu ya kan, katanya udah ready kok, diusahakan kan seminggu bisa kok gitu. Saya balik lagi, Bu sudah kita seminggu bisa Bu, ya udahlah saya kasih sebulan aja biar saya takut nanti kamu nggak ini gitu kan. Oke Bu gitu kan, keluarlah itunya kan, PO-nya kan, totalnya 1,2 M. Masya Allah. Saya terus begitu saya, alhamdulillah. Waduh, itu saya sujud syukur. Terus dan saya sendiri belum pernah jualan. Saya dari dulu juga suka jualan gitu. Saya belum pernah dapat PO yang sampai 1,2 M gitu. Dan kan. Ini jualan pribadi. Jualan iya, pertama kali juga. Pertama kali, Jadi wah Allah, itu benar-benar saya sujud syukur gitu ya kan, dan
Alhamdulillah sampai hari ini masih sampai klien sama-sama masih jadi klien saya, Pak. Allah. Masih jadi ini saya, alhamdulillah. Ya, Masya Allah ya. Luar biasa Aiden nih. Dan satu lagi, ya mungkin teman-teman kan melihat bahwa proyek sampai Aiden bisa mendapatkan proyek 1,2 miliar gitu ya. Tentu tadi beliau sudah bahas bahwa beliau melakukan apapun ya, yang artinya ini adalah jalan pertobatannya beliau gitu. Ya sampai beliau sholat taubat satu persatu orang. Nah, itulah yang membuat akhirnya, mungkin inilah yang membuat akhirnya Allah meridhoi adanya proyek ini gitu. Beliau sudah mulai memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain, benar-benar berubah Bapak Ibu semuanya. Ya sampai akhirnya beliau mendapatkan nilai 1,2 miliar ini, proyek nilai 1,2 miliar ini. Tentu kita juga pengen ya kan menginginkan yang seperti ini ya. Tapi Bapak Ibu jangan cuma menginginkan mendapatkan proyeknya gitu, tapi ikuti proses yang dimana Aiden lakukan tadi gitu. Beliau memproses dirinya, walaupun kita nggak mau ya proses mendapatkan proses amanah-amanahnya ya kan, biar cukup Aiden yang mendapatkan itu. Tapi ini bisa menjadi manfaat untuk kita, bagaimana proses beliau keluar dari detox rezekinya, bagaimana beliau bisa keluar dari bungkus permennya, di mana akhirnya Aiden bisa mendapatkan keajaiban demi keajaiban tersebut. Masya Allah ya bisa dicatat. Yang pertama tadi beliau membuka perisainya dengan bertaubat ya, minta maaf kepada orang-orang yang pernah beliau sakiti. Kemudian yang kedua beliau akhirnya menggunakan, yang pertama jurus perisai rezeki. Kemudian yang kedua beliau menggunakan jurus terumbu karang, di mana beliau memuliakan dan membahagiakan orang lain. 2 jurus saja Bapak Ibu. Ya tentu beliau mengikuti proses paradox of candy-nya ya. Artinya detox. Ya, detox rezekinya juga. Nah, itu akhirnya dengan 2 jurus ini Aiden bisa melewati detox rezeki yang beliau alami ya. Bagaimana beliau dikejar-kejar debt collector, bagaimana beliau, bukan hanya beliau ya, keluarganya dikejar-kejar debt collector. Tentu kita nggak mau yang seperti ini ya. Mungkin juga di luar sana Aiden ada yang mengalami hal yang sama gitu, dikejar-kejar debt collector gitu ya. Tapi bisa menggunakan cara dua jurus magnet rezeki ini, yaitu membuka perisai rezekinya dan kemudian juga melakukan jurus terumbu karang, yaitu memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nah, seperti apa jurus-jurus itu bisa Bapak Ibu dapatkan di audio magnet rezeki ya, Telegram channel audio magnet rezeki. Tinggal di search nanti dapat. Itu di bawah ada gratis ilmu magnet rezeki t.me _audio magnet rezeki ya, bisa di jalan itu di running text yang ada di bawah ya ini. Nah Bapak Ibu, tibalah di penghujung kisah keajaiban ini. Kita ingin mendapatkan message bagaimana closing message dari Aiden buat kita. Saya banyak belajar juga nih sore ini ya, bagaimana nanti akhirnya saya juga bisa mendapatkan keajaiban demi keajaiban seperti yang Aiden dapatkan ya. Oke, Aiden silakan untuk closing message untuk acara kisah keajaiban sore ini Aiden. Ya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, satu yang saya dapatkan sampai hari ini adalah ketenangan hati. Ya, saya dulu pernah punya uang banyak, tapi hati saya tidak tenang, hati saya kosong rasanya. Hubungan dengan keluarga tidak bagus, kayaknya hampa. Tapi alhamdulillah dari sisi uang saya belum sekarang ini kalau dibilang saya masih banyak mengalami detox gitu ya kan. Tapi yang saya dapatkan, saya tetap tenang sekarang ini. Yeah. Jadi kemarin ini, tahun ini juga luar biasa Mas Arief. Jadi mulai saya kena COVID, lalu kena habis itu mertua, kemudian kemarin ini anak saya gitu. Tapi saya benar-benar ketika ada kesulitan, ada bersamanya juga datang keajaiban gitu. Jadi selalu gitu. Jadi innamal usri yusran, fa innamal usri yusran, innamal usri yusra, itu saya alami banget. Iya.
Dan itu membuat saya tenang sampai hari ini. Saya jadi jujur kalau ditanya uang jam banding dulu dengan sekarang, wah jauh gitu, jauh banyak yang dulu gitu istilahnya kan. Sekarang alhamdulillah, tapi sekarang saya lebih tenang. Saya lebih tenang, dan begitu nanti orang rumah bilang, ayah kita perlu bayar ini, ya nanti Allah yang kasih. Saya bilang, saya udah berani ngomong gitu sekarang, dan alhamdulillah Masya Allah. itu selalu ada gitu Allah. ya. Jadi kemarin ini sedikit cerita aja. Buat saya itu luar biasa sekali. Kemarin anak saya masuk hospital. Ya. Saya masuk hospital itu saya bilang sama istri saya, kamu mau masukin ke VIP masukin aja. Karena apa? Saya dulu ingat waktu zaman dulu gitu, anak saya yang di sana gitu ya kan, masuk hospital VIP, pokoknya yang terbaik saya kasih. Masa anak saya yang sekarang enggak kan gitu ya? Masuk VIP aja gitu. Terus dia bilang, enggak aku takut kalau masuk VIP. Kan sekarang kan nggak bisa dua-duanya masuk kan kalau ngerawat kan, kalau itu kan. Enggak, saya nggak mau. Ya terserah kamu cari yang kelas 1 kalau enggak gitu kan. Cari kelas 1 ternyata nggak dapet full. Dapatnya kelas 2, nanti naik kelas 1 lagi nggak apa-apa katanya gitu. Itu jujur uang saya belum ada. Saya nggak ada uang. Saya bilang oke, nanti bayar DP ada. Saya bilang ada. Saya lagi mikir saya mau kemana. Kebetulan saya punya ada tagihan yang belum masuk. Saya udah mau ngetik nih apa saya mau tagih nih orang gitu ya kan. Saya udah ketik tapi saya belum kirim. Saya cuma berdoa, ya Allah, aku yakin semuanya pasti ada maksud dan tujuanmu gitu. Istri saya udah bilang, ayah ditunggu ya di kasir. Oke, itu belum ada uang. Terus saya iseng-iseng lihat ini, lihat apa handphone, lihat WA. Tiba-tiba masuk tuh barang. Jadi komisinya keluar. Jadi bukan lagi tagihannya dibayar, komisinya keluar. Saya bilang, alhamdulillah ya Allah. Makasih, sampai saya jujur, sampai orang-orang bingung kali saya ngeliat saya sujud di situ. Alhamdulillah. Terus saya bilang sama istri saya, ini ATM-nya gitu kan, saya kasih ATM-nya, udah kamu bayar sendiri. Begitu dia buka, ayah banyak banget uangnya gitu kan. Ya udah, pokoknya kita udah tenang ya. Amit-amit gitu, mau berapa hari pun gitu istilahnya kita udah siap gitu kan. Alhamdulillah. Dan kemudian uang anak saya itu masukkan DP-nya sekian gitu kan. Begitu ternyata 2 hari kemudian itu dokter bilang, hari kedua itu dokter bilang udah boleh pulang kok. Gitu kan, uangnya balik, jadi ada kembaliannya tuh dari DP. Tapi yang luar biasa adalah tiba-tiba teman-teman ngasih ini transferan. Aiden buat ini ya, bantu-bantu dikit kan gitu ya. Ya Allah teman-temanku kan gitu ya. Nah terus tiba-tiba ada masuk uang. Jadi di rekening saya nggak ada Mandiri, itu cuma 1 rekening saya, ya kan? Kok ada 2? Saya takut kan, saya bilang ini masuk uang jutaan gitu kan. Ini uang apa? Jangan-jangan pinjol teman anak saya kan suka main HP. Saya ngeri kan kalau tiba-tiba ditekan pinjol kan. Saya bilang sama istri saya, begitu saya anterin pulang ke rumah, saya bilang saya mau ke Mandiri dulu nih, ngapain? Ada ini, saya bilang kok ada rekening baru. Ini apa? Saya mau tanya Mandiri gitu kan. Begitu itu ternyata apa? Bantuan tunai dari pemerintah. Saya langsung bilang, dan angkanya Mas Arief total dari bantuan teman-teman dan pemerintah ini menutupi biaya anak saya ke hospital. Persis segitu. Masya Allah. Saya bilang Allahu Akbar ya Allah. Saya bilang makasih ya Allah. Inilah keajaiban ya. Masya Allah. Jadi buat saya itu lebih dari miliaran yang dapat gitu istilahnya kalau mau diharga-hargain buat saya ya. Karena tapi persis ya. Karena itu benar-benar itu keajaiban. Dan itulah semuanya. Jadi ketika saya kena COVID, ada keajaiban, banyak sekali keajaiban yang saya rasakan. Dan jadi itu intinya gini, sebagai closing statement saya buat teman-teman yang ada di luar sana yang saat ini sedang tidak nyaman hatinya, yang saat ini punya banyak persoalan-persoalan, sampai hari ini juga masih banyak Mas Arief yang cerita sama saya gitu ya. Kalau saya bilang udah sholat taubat aja, itu bukan teori, itu udah saya jalanin. Ya, saya udah jalanin gitu, nangis gitu loh saya di sholat itu gitu ya kan, sampai istri saya bilang, ayah sekarang kok ini banget sih, sensitif, dikit-dikit nangis gitu. Ya memang itu, emang saya ingat saya nangis bukan karena detoxnya loh, saya nangis karena saya ingat dosa saya. Allah tuh sayang banget gitu loh sama saya gitu. Jadi saya nangisnya itu gitu ya. Jadi sabar. Jadi ketika kita bertobat, kita dikasih nanti kenikmatan yang pertama, yaitu adalah apa? Ketenangan hati. Nah, kalau tenang hati kita, muka kita kan jadi cakep. Betul. Iya nggak? Cakep. Orang jadi seneng ngobrol sama kita, Mas Arief. Kalau orang seneng ngobrol sama kita,
nanti bisa jadi dikasih project gitu ya kan. Betul. Jadi jendela buram itu kalau ada di itu kan Judul. di judul di audio Mahnet Rezeki Pak Nasrullah, jendela buram itu betul. Kalau sekarang ini Anda merasa tidak nyaman, bersihin jendelanya. Jangan-jangan ada orang di luar sana mau ngetok-ngetok mau ngasih kita rezeki, tapi karena jendela kita buram, dosa kita banyak banget, kita nggak tahu tuh ada rezeki di depan kita kan gitu. Oke. So, bersabar ya sahabat-sahabatku. Senyumin aja, bersyukur aja ya. Ingat juga audionya Pak Nas yang mengenai cicak dan anak jerapah, itu jalanin ya. Senyum aja, senyum, bantuin orang. Itu yang saya lakukan. Kita nggak punya, nggak apa-apa, kita tolongin orang. Oke, saya bilang saya cuma punya otak sama lutut. Itu yang saya bilang sama Pak Nas juga. Oke Pak Nas, apa yang saya bisa bantu Pak Nas? Saya cuma punya otak sama lutut nih Pak Nas. Pak Nas pakai saya. Itu yang saya katakan sama Pak Nasrullah. Ya, itu yang saya katakan sama Mas Arief juga. Kan Mas Arief saya selalu bilang kan, ajak-ajak dong, ya kan, saya ini dong. Itu bukan kenapa-napa, karena saya ingin memuliakan orang, membahagiakan orang. Dan saya selalu doakan orang. Kickback itu saya lakukan Mas Arief. Sampai hari ini kalau ngeliat ada orang, ya Allah, muliakan dan bahagiakan orang itu, muliakan dan bahagiakan orang. Dan selalu istighfar. Istighfar itu saya nggak lepas. Itu memang udah di mobil itu udah istighfar udah situ. Maaf ini bukan mau ria, tapi ini yang saya lakukan. Mungkin saya nggak seberapa gitu ya, dan memang saya yakin ilmu agama saya juga belum ada apa-apa kok, masih banyak yang saya mesti lakukan. Gitu ya dari saya. Terima kasih Mas Arief. Masya Allah, luar biasa ya. Banyak poin-poin penting tadi saya baca. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, dahsyat, katanya luar biasa ya. Nah ini mungkin Aida nanti bisa baca ya, komen-komennya luar biasa banget ya. Nah Bapak Ibu, sahabat Magnet Rezeki dimanapun Anda berada, kita sudah banyak belajar dari sosok seorang ayah Denny Dahlan, di mana beliau melewati semua proses, melewati semua detox, melewati semua bungkus permen yang beliau dapatkan dengan sabar dan syukur. Kemudian beliau bertaubat penuh. Beliau pokoknya sekarang udah mau meringankan tangan untuk membantu teman-temannya, semua sahabat-sahabatnya. Ya, karena apa? Karena beliau merasa bahwa beliau juga bisa hadir di tengah-tengah di sini di Magnet Rezeki, juga bantuan dari teman-teman atas kebaikan dari teman-temannya. Maka beliau saatnya juga mengganti itu semua dan beliau buktikan itu. Maka akhirnya Aiden bisa mendapatkan keajaiban demi keajaiban. Masya Allah ya. Dalam ilmu Magnet Rezeki sering saya mengatakan ya, kalau kita sudah belajar ilmu Magnet Rezeki, yang harus kita lakukan adalah PAA. Yaitu apa? Percayai bahwa ilmu Magnet Rezeki, bahwa keajaiban ada untuk orang-orang yang percaya. Jika kita nggak percaya, itu nggak bisa terjadi keajaiban. Ya, yang kedua, amalkan. Aiden mengamalkan semua yang ada di audio, semua yang didapatkan dari Ustadz Nasrullah, semua ilmu-ilmu yang didapatkan beliau amalkan, praktekkan, dan akhirnya beliau mengalirkan yang terakhir. Yang terakhir adalah mengalirkan, sehingga beliau saat ini yaitu banyak dakwah syiar tentang ilmu Magnet Rezeki, juga mengalirkan bantuan-bantuan untuk teman-temannya. Nah, Bapak Ibu silakan simak lagi, diulang-ulang, dan di sini di sebelah tombol komen ya Bapak Ibu, bisa ada tombol bagikan. Ada bagikan kemanapun, ke grup-grup manapun, jika memang kisah keajaiban ini banyak membawa manfaat untuk Anda. Mungkin Anda bisa mengalirkan untuk orang lain. Siapa tahu bisa menjadi ladang pahala untuk Anda. Hanya mengklik share, bagikan ke grup-grup ataupun ke timeline di Facebook Anda pribadi. Bapak Ibu, demikian kisah keajaiban sore ini. Masya Allah, terima kasih Aiden. Terima kasih semua yang telah menyimak. Ya, terima kasih juga saya mewakili Aiden untuk teman-teman Aiden semua yang ada di dalam hidupnya Aiden. Terima kasih. Ya, juga terima kasih untuk teman-teman sahabat Magnet Rezeki yang selalu menyimak kisah keajaiban setiap Selasa sore. Saya Arief Bar, undur diri, dan sahabat saya Ayah Denny atau Aiden. Kita akan jumpa lagi di kisah keajaiban. Saya akan menghadirkan tamu-tamu spesial lagi pekan depan Selasa sore. Sampai jumpa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.